Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, kembali lagi di channel Firdaus Family WR. Nah, aku senang sekali ya Mams, karena di video terakhirku aku sudah mengupload dokumentasi tentang perjalanan mengasihiku selama aku menjadi working mom ya Mams. Jadi selama 2 tahun aku berhasil untuk memberikan ASI eksklusif kepada anakku walaupun aku sebagai ibu bekerja. Nah oke, karena ini adalah salah satu juga perjalanan terbesar dari hidup aku, yaitu memberikan ASI eksklusif kepada anakku, otomatis aku juga akan men-share atau membagikan hal-hal lain seputar ASI ya Mams. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai ketahanan ASI berdasarkan penyimpanan di lemari es. Disimak terus ya Mams videonya. Mams, jadi apabila kita akan memerah ASI dan menyimpannya di lemari es ataupun di ruangan lain, kita harus mengetahui berapa lama ketahanan ASI supaya kita bisa memastikan bahwa ASI yang diberikan kepada anak kita itu benar-benar masih layak untuk diberikan kepada anak kita ya Mams. Jadi untuk ibu-ibu, baik itu yang ibu bekerja ataupun ibu yang stay at home full mommy 24 hours yang ingin menstok ASInya, bisa kita lakukan beberapa langkah-langkah supaya kita memastikan bahwa ASI yang kita perah itu setelah disimpan masih layak diberikan kepada anak kita. Nah, yang pertama, ketahanan ASI untuk kita simpan di suhu ruangan. Jadi setelah memerah, apabila kita simpan di suhu ruangan, tidak langsung dimasukkan ke lemari es, maka ASI bertahan selama 6 jam ya Mams. Nah, sebaiknya apabila ASI yang disimpan di suhu ruangan dan lebih dari 6 jam, kita tidak berikan lagi kepada bayi kita ya Mams, supaya bayi kita juga bisa meminum ASI yang fresh dan masih layak ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apabila kita menyimpan ASI kita di cooler box. Jadi cooler box itu adalah salah satu media penyimpanan ASI yang sering aku juga pakai apabila akan membawa ASI dari tempat kerja menuju rumah ya Mams. Jadi supaya suhunya tetap terjaga, maka harus disimpan di wadah yang aku sebut cooler box. Nah, seperti yang sudah aku berikan di video sebelumnya, bahwa hal yang harus kita punya saat kita memerah ASI adalah cooler box ya Mams. Nah, ini dia contohnya ya Mams. Ini digunakan supaya suhu dari ASI kita tetap stabil ya Mams selama perjalanan kita membawa ASI, baik itu dari tempat kerja ke rumah ataupun saat kita memerah ASI dan kita tidak ada kulkas dan harus menyimpannya di tempat yang bisa menjaga suhu ASI stabil, yaitu cooler box. Nah, cooler box ini bertahan selama 24 jam. Jadi Mams yang perjalanan jauh dari tempat kerja ke rumah atau yang sedang berpergian jauh, bisa kita simpan ASI kita di cooler box sehingga kita bisa memastikan bahwa ASI itu masih layak apabila jangka waktunya masih dalam jangka waktu 24 jam ya Mams. Nah, setelah cooler box kita simpan ASInya, bisa kita kalau sampai ke rumah langsung masukkan ASI tersebut ke lemari es. Nah, yang ketiga, media penyimpanan ASI adalah lemari es ya Mams. Lemari es juga berbagai macam sekali jenisnya. Ada lemari es 1 pintu, ada 2 pintu, dan juga freezer. Nah, yang ketiga, aku akan membahas ketahanan ASI apabila dimasukkan ke lemari es 1 pintu. Nah, apabila Mams menyimpan ASI perah di lemari es 1 pintu, ketahanan ASInya hanya berlaku selama 2 minggu atau 14 hari ya Mams. Jadi apabila lebih dari 2 minggu, sebaiknya tidak diberikan kepada bayi kita ya Mams. Selanjutnya yang keempat adalah lemari es 2 pintu. Nah, lemari es 2 pintu ini bertahan apabila kita memasukkan ASInya bertahan selama 3 bulan ya Mams. Jadi di sini Mams harus benar-benar mengisi ASI tersebut dan juga memberikan label keterangan di botol ASInya, kapan Mams memasukkan ASI tersebut kepada lemari es dan juga tanggal expire-nya terhitung dari Mams memasukkan ASI tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu ya Mams kapan kita memerah ASI dan juga kapan expire date-nya. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan ya Mams, karena ini adalah nutrisi yang masuk langsung kepada bayi kita.
Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah freezer yang dikhususkan untuk untuk ASI bayi ya Mams. Jadi freezer ini apabila suhunya itu minus 18 derajat Celcius yang dikhususkan untuk penempatan ASI bisa bertahan selama 6 bulan ya Mams. Jadi Mams juga perlu di sini untuk melabeli ASI tersebut ya Mams. Jadi Mams tulis kapan Mams memerah, jamnya, dan juga kapan tanggal expire-nya. Jadi di situ memudahkan kita untuk bisa melihat apakah ASI tersebut masih layak diberikan kepada bayi kita atau enggak. Nah, itu dia Mams beberapa ketahanan ASI berdasarkan media penyimpanan kita ya Mams, yang mana kita harus benar-benar memerhatikan dan juga kita harus benar-benar memastikan bahwa ASI yang masuk ke dalam bayi kita, tubuh bayi kita ini adalah benar-benar ASI yang fresh dan masih layak untuk dikonsumsi oleh bayi kita. Semoga bermanfaat ya Mams. Jadi memang awal-awal aku juga memiliki kulkas satu pintu ya Mams. Jadi setelah memutuskan untuk bekerja dan juga ingin memberikan ASI eksklusif kepada anakku, secara langsung aku mengganti lemari esku ke lemari es 2 pintu ya Mams. Jadi supaya ketahanan ASInya juga bisa lebih lama selama 3 bulan, sehingga apabila menstok ASI kita tidak was-was baik kita akan kekurangan ASI atau ASI kita akan terlanjur expire sebelum diberikan kepada bayi kita. Nah, itu adalah pilihan Mams sendiri, dikembalikan kepada kebutuhan dan juga dikembalikan kepada pilihan Mams sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mams. Tetap semangat dalam memberikan nutrisi terbaik kepada anak kita. ASI adalah salah satu bentuk cinta kita kepada anak kita. ASI adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar spesial, yang hanya diberikan kepada kita seorang ibu ya Mams, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Oke Mams, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nenek.